Apa kelihatan PPT-nya? Kelihatan Fadli ya, kelihatan dari sampul. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sebagai moderator eh, untuk Saudara Dinul, analisis kelayakan kegrafikan pada buku teks seni budaya kelas 11 semester 1 kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Oke, saya persilahkan Muhammad Idul Haq untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih Saudara Fadli atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinul Haq, biasa dipanggil Dinul. Adapun presentasi saya kali ini yaitu analisis kelayakan kegrafikaan pada buku teks seni budaya kelas 11 semester 1 kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Next. Abstrak pada buku ini yaitu di mana buku seni budaya ini untuk siswa SMA ataupun sederajat kelas 11 edisi revisi ini disusun mengacu pada kurikulum 2013. Tidak hanya itu, isi buku ini meliputi 4 bidang utama, di mana yaitu seni rupa, musik, tari, dan juga teater. Dengan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung. Penilaian pada buku ini dilakukan terhadap kelayakan isi, bahasa, dan tampilan grafis. Hasil penilaian menunjukkan bahwa buku ini sesuai untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, khususnya terkait dengan materi dan tugas. Buku ini dinilai mampu menumbuhkan apresiasi siswa terhadap seni dan budaya Indonesia melalui penyajian materi yang kontekstual serta visualnya yang menarik. Next. Next. Adapun pendahuluannya dimulai dari latar belakang, yaitu buku ini berperan penting dalam proses pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran seni budaya tingkat SMA maupun sederajat. Buku ini juga berkelas tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga mampu merangsang siswa untuk berpikir secara kritis maupun kreatif. Adapun analisis ini bertujuan untuk menganalisiskan buku dari segi konten, penggunaan bahasa, grafis, agar dapat dijadikan sebagai panduan dalam memilih buku sesuai dalam pembelajaran seni rupa. Adapun metode dalam penelitian ini di mana menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci aspek-aspek grafika yang ada di dalam buku ini, yaitu buku teks seni budaya untuk kelas 11 kurikulum 2013 edisi 2017. Tidak hanya itu, untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan dua teknik, yaitu observasi langsung dengan mengamati elemen visual pada buku teks serta dokumentasi yang berfungsi untuk merekam informasi terkait tampilan grafis buku tersebut. Masuk ke data awal, berikut instrumen penilaian buku teks pelajaran SMA komponen kelayakan kegrafikan. Untuk ukuran buku sendiri, pada poin 1 dan 2 saya memberi skor 4 dengan rata 4, di mana untuk ukuran buku termasuk dalam ukuran yang sesuai dengan kategori B5, yaitu 176 mm kali 250 mm. Begitupun materi isi buku yang menurut saya sesuai dengan ukuran buku. Selanjutnya untuk desain cover buku, pada poin 3 dan 4 saya memberi angka 4, 5, 6, dan 7 itu poin 3. Memberi angka 3, 8, 9, 10, dan 11 saya memberi angka 4 dengan rata 3. Next, Pak. Di mana unsur tata letak yang terdapat dalam buku disusun dengan benar dan sesuai, meskipun dalam buku terdapat 3 kriteria mendapatkan skor 3. Selanjutnya yaitu pada tipografi cover buku, di mana untuk seluruh poinnya saya berikan skor 4 dengan rata 4.
Kalau di sini terdengar, mungkin di teman-teman tidak terdengar. Baik, untuk rangkumannya sendiri, tipografi dalam buku teks seni budaya kelas 11 ini terindikasi telah sesuai dan disusun secara apik mulai dari huruf, warna, dan ukuran. Adapun pada ilustrasi kulit buku, saya juga memberikan skor 4 semua dengan rata 4, di mana ilustrasi dalam buku teks dapat dikatakan sesuai karena mampu mempresentasikan isi, menggambar karakter pada objek yang dimaksud, begitupun warna, ukuran, proporsi objek mampu mendeskripsikan realita. Next. Untuk definisi buku sendiri, ada satu poin yang saya berikan. Eh, untuk poin 21 sampai 23 memberikan skor 4. 24 itu ada skor 3, pada poin 25 sampai 26 itu ada poin 4 dengan rata 3,7. Next, Pak. Untuk rangkumannya sendiri ada 4 komponen dalam penilaian tata letak isi buku, di mana yang pertama itu tata letak konsisten terdapat tata letak harmonis dalam inkonsistensi dalam hal ini sebab ada dua macam penggunaan judul. Itu tata letak harmonis dalam hal ini terdapat beberapa margin halaman yang tidak sesuai dan dinilai kurang harmonis secara keseluruhan. Penempatan dan penampilan unsur tata letak dalam hal ini beberapa penempatan ruang putih dianggap mengganggu, begitupun ilustrasi dan judul bab. Yang keempat yaitu tata letak mempercepat pemahaman, dalam hal ini terdapat beberapa ilustrasi yang mengganggu tulisan lain. Selanjutnya yaitu pada ilustrasi isi buku. Di sini saya memberikan semua skor 4 dengan rata 4 dengan rangkuman ilustrasi isi buku telah sesuai sebab mampu memperjelas isi dan ilustrasi isi yang dihadirkan yang dapat menimbulkan daya tarik. Oke, baik. Next, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Fadli. Ya, terima kasih kepada Saudara Dinol. Sekian di presentasinya. Silakan teman-teman yang mau bertanya atau bisa langsung ke presentasi selanjutnya. Oke, karena mungkin teman-teman tidak ada yang mau bertanya, mungkin eh, presentasi selanjutnya bisa dibantu oleh Saudara Dinol untuk sebagai moderator. Baik, bisa dikirimkan PPT-nya, Saudara Fadli. Oke, tunggu.
Kelihatan ya, Fadli? Itu. Oke, mungkin Saudara Dinul bisa di full screen. Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Mardi. Saya akan mempresentasikan analisis buku Seni Budaya Kurikulum 2013 edisi revisi 2018 kelas 10, telaah materi, struktur, dan tipografi. Oke, next. Fadli, kelihatan ya? Ya, Baik, di sini saya lagi menggantikan Fadli selaku moderator. Adapun tugas yang akan dibawa Fadli yaitu analisis buku seni budaya kurikulum 2013 edisi revisi 2018 kelas 10. Telah materi, struktur, dan tipografi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Saudara Fadlian Mardi untuk mempresentasikan PPT ini. Dipersilahkan Saudara Fadli. oke, ya, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya Muhammad Fadil Mardi, akan mempresentasikan analisis buku Seni Budaya Kurikulum 2013 edisi revisi 2018 kelas 10, telah materi, struktur, dan tipografi. Silakan di next. Halo, halo, halo. Ya, kenapa macet ini, Fadli? Dinul tidak mendengar suara saya, Pak. Baru ku dengar. Ada Fadli. Oke. Saya dengar aja. Saya dengar, Iya, didengar aja. Ya, iya. terdengar. Oke, izin saya Ulang. mengulang kembali. Oke, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlil Mardi, akan mempresentasikan analisis buku Seni Budaya Kurikulum 2013 edisi revisi 2018 kelas 10, telaah materi, struktur, dan tipografi. Silakan Saudara Dinul, next. Oke, di bagian abstrak itu menganalisis buku pelajaran seni budaya kelas 10 dari aspek visual dan isi, meliputi desain cover, tipografi, tata letak, serta materi pembelajaran.
Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana buku ini mendukung proses belajar yang menarik, mudah dipahami, dan relevan dengan kurikulum Merdeka. Hasil kajian menunjukkan bahwa desain cover cukup representatif, namun masih dapat ditingkatkan dalam hal daya tarik visual. Tipografi dan tata letak sudah cukup baik dalam mendukung keterbacaan, meskipun beberapa bagian terlihat padat dan kurang ramah bagi pembaca pemula. Dari sisi isi, materi telah mencakup topik-topik penting seperti ragam tari, teater tradisional, pameran seni rupa, pertunjukan musik, dan pementasan tari. Buku ini dinilai cukup layak sebagai sumber belajar. Oke, next. Pendahuluan. Buku pelajaran tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai media visual yang dapat mempengaruhi minat dan pemahaman peserta didik. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis berbagai aspek dalam buku, termasuk desain cover, tipografi, tata letak, serta isi materi yang disajikan. Cover buku berperan sebagai daya tarik awal yang mempresentasikan isi dan karakter buku. Tipografi dan tata letak menentukan kenyamanan membaca serta kemudahan dalam memahami informasi. Sementara itu, isi materi harus disusun secara sistematis, relevan, dan sesuai dengan tujuan kurikulum. Dalam konteks buku seni budaya kelas 10, analisis terhadap elemen-elemen ini menjadi penting untuk menilai kualitas buku secara keseluruhan, baik dari aspek visual maupun substansi pembelajaran. Oke, next. Metode, objek yang dianalisis adalah buku pelajaran seni budaya kelas 10 yang digunakan di tingkat SMA, SMK. Analisis dilakukan terhadap 4 aspek utama, yaitu desain cover, tipografi, tata letak, struktur dan kelengkapan materi, serta kesesuaian isi. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan observasi langsung terhadap buku, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menilai kekuatan dan kelemahan pada masing-masing aspek. Instrumen yang digunakan meliputi pedoman analisis visual dan indikator kelayakan isi berdasarkan standar kurikulum. Hasil dianalisis secara naratif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas buku sebagai media pembelajaran. Oke, next. Data awal. Data yang telah dikumpulkan itu pertama ukuran buku yang telah kesesuaian ukuran buku yang dengan standar ISO itu A4 atau B5. Namun buku ini memiliki ukuran A4. Rangkuman kualitatif ukuran buku seni budaya kelas 10 ini telah dicetak dengan ukuran standar A4 yang umum digunakan untuk buku pelajaran di jenjang pendidikan menengah. Ukuran ini memudahkan siswa dalam membaca, menulis, dan menyimpan buku, serta memberikan ruang yang cukup untuk penyajian teks, gambar, ataupun ilustrasi pembelajaran secara proporsional. Tata letak cover buku, penataan tata letak unsur pada muka, dan sebagainya itu skor rata-rata 4. Oke, next. Rangkuman kualitatif tata letak cover buku. Tata letak cover buku seni budaya kelas 10 disusun secara proporsional dan informatif. Elemen seperti judul, logo, dan gambar tertata rapi, mencerminkan isi buku serta sesuai dengan standar buku pelajaran. Untuk skor-skor tipografi cover buku itu rata-ratanya ada 4. Sedangkan rangkuman kualitatif tipografi cover buku sudah sesuai secara kualitatif dengan pemilihan jenis huruf yang jelas, ukuran yang proporsional, dan penempatan rapi. Tulisan mudah dibaca, baik dari segi kontras, warna, maupun jarak antar elemen. Skor ilustrasi kulit buku itu ratanya adalah 4. Rangkuman kualitatif ilustrasi cover buku relevan dengan isi materi, mencerminkan unsur seni budaya dan secara visual menarik serta informatif. Oke, next. Adapun skor-skor pada
desain isi buku, tata letak isi buku, penempatan dan sebagainya itu rata-ratanya ada 4 seperti judul dan subjudul. Oke, next. Oke, next. Eh, Rangkuman kualitatif tata letak isi buku eh, itu rata-ratanya 3,9. Eh, Kualitatif tipografi isi buku telah sesuai dengan jenis huruf yang mudah dibaca, ukuran yang proporsional, sehingga mendukung keterbacaan dan kenyamanan belajar. Oke, next. Ilustrasi isi buku itu eh, agak skornya rata-ratanya agak lebih rendah daripada sebelumnya, itu 3,5. Rangkuman kualitatif ilustrasi isi buku disajikan dengan cukup jelas dan relevan terhadap materi, serta membantu pemahaman siswa, namun secara keseluruhan masih perlu pengembangan, terutama dalam hal keberagaman gambar, kualitas visual, dan keterkaitan yang lebih kuat dengan konteks budaya lokal. Rangkuman kualitatif supervisor berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, supervisor menilai bahwa analisis buku seni budaya kelas 10 telah dilakukan secara sistematis dan mencakup aspek-aspek penting seperti cover, tipografi, tata letak, ilustrasi, dan isi materi. Penulis mampu menyampaikan kelebihan dan kekurangan buku dengan bahasa yang jelas, namun penulis menyarankan untuk menambahkan referensi, pendukung, serta memperdalam analisis pada bagian visual agar lebih komprehensif. Secara keseluruhan, laporan ini eh, bisa memberikan kontribusi positif dalam evaluasi buku pelajaran. Oke, next. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa buku seni budaya kelas 10 secara umum telah memenuhi standar sebagai buku ajar yang layak digunakan dalam proses pembelajaran. Dari segi tampilan, cover buku menarik dan sesuai dengan tipografi serta tata letak yang mendukung keterbacaan. Ilustrasi pada cover dan isi buku relevan terhadap materi, meskipun masih perlu dikembangkan untuk meningkatkan keberagaman dan keterkaitan kontekstual. Isi materi sudah mencakup topik-topik penting seperti tari, teater tradisional, seni rupa, musik, dan pementasan. Secara keseluruhan, buku ini mendukung pembelajaran yang aktif, estetis, dan berorientasi pada penguatan budaya serta karakter peserta didik. Oke, mungkin itu saja dari presentasi saya. Saya kembalikan kepada Saudara Dinol. Baik, terima kasih Saudara Fadli Almardi. Mungkin itu tadi presentasi dari Saudara Fadli Almardi. Apabila ada yang ingin tanyakan, bisa
Ya, tapi Pak, mungkin hari ini yang presentasi hanya 2 orang, Pak. Oh, yang satu gimana? Tadi yang tidak sempat, belum bergabung ya? Belum bergabung, Pak. Oh, tapi sudah diinformasikan ya? Iya, sudah, Pak. Oh iya, oke kalau gitu. Tapi ya kayaknya terakhir ini ya, tidak bisa mungkin lagi buka kelas ini. Ini pertemuan terakhir. Ya silahkan dilengkapi saja tugasnya ya, bagi yang tidak presentasi satu orang ya. Oke, saya kira bagaimana teman-temannya? Ada tanggapannya atau masukan atau pertanyaan mungkin pada 2 orang yang presentasi? Ini saya lihat rata-rata ini ya, kegrafikaan ya. Punya Dinul Haq dengan Fadli Elmardi, ini analisis kegrafikaan ya, buku SMA. Iya, Pak. Oke, kalau dari saya mungkin mulai dari abstraknya dulu barangkali ya. Jadi di abstrak itu sebenarnya kalau di artikel itu ya, itu mulai dari latar belakang ya, kemudian tujuan, metode, kemudian hasilnya. Nah, jadi itu 4 aspek itu sebenarnya wajib ada di dalam yang namanya abstrak. Sesingkat apapun itu ya abstraknya, 4 aspek itu harus ada di dalam abstrak sebenarnya. Termasuk nanti di artikel tesisnya nanti itu harus ada, karena hampir sama gini ya artikel tesis dengan artikel tugas yang kita buat untuk mata kuliah kebijakan dan kajian buku teks ini ya. Jadi saya melihat di punya Dinul ini dengan Padli masih kurang di abstrak ya, terutama aspek metode ya, harusnya ada metode di situ, Padli sama tujuan ya. Biasanya bersusun itu antara mulai latar belakang, tujuan ya, metode, kemudian hasilnya kalau ada. Nah, sebenarnya kalau di PPT ini belum diwajibkan sebenarnya ada hasil ya, karena ini kan baru rencana ya. Nah, nanti di artikel yang jurnal itu baru ada hasil sebenarnya, karena Anda sudah melakukan riset ya. Nah, tapi saya melihat rata-rata sudah ada hasilnya ya, walaupun masih mungkin data-data mentah yang diolah untuk dimasukkan sebagai hasil, ya tidak apa-apa ya, saya kira lebih bagus lagi. Jadi sebenarnya di abstrak itu seharusnya sudah tergambar keseluruhan isi dari artikel yang kita buat nantinya, ya mulai dari latar belakang, tujuan, metode sampai ke hasil. Jadi orang tidak sampai 5 menit dia sudah tahu mengenai artikel ini garis besarnya ya, dengan hanya membaca abstrak. Jadi itu sebenarnya fungsinya abstrak ya. Kemudian di bawah abstrak itu biasanya ada kata kunci. Oke, ini mungkin sekalian saya memberi penguatan mungkin ya. Saya mungkin izin untuk menampilkan satu artikel ya. Mudah-mudahan bisa ini. Satu artikel. Nah, ini ya. Sudah tampil. Jadi ini struktur artikel sebenarnya, karena ini adalah tugas terakhir kita membuat artikel ya setelah PPT.
Jadi ini sekaligus memberi penguatan seperti apa itu artikel. Jadi artikel itu terdiri sebenarnya dari judul ya. Ada judul, kemudian nama penulis ya, ada abstrak ya, kemudian ke pendahuluan itu nanti ada metode ya, penelitian, ada hasil dan pembahasan ya, kemudian di bawah itu kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Ini di seluruh dunia hampir sama ini ya, strukturnya artikel itu hampir sama. Nah, ini salah satu artikel untuk proceeding ya, seminar. Nah, ini sama juga dengan artikel jurnal nuansa ya. Nah, kalau menggunakan jurnal nuansanya S2 pendidikan seni rupa UNM, ya bagus juga ya, silahkan. Di situ banyak contoh-contoh saya kira yang bisa dilihat. Ini untuk, tapi strukturnya hampir sama ya, sebenarnya. Jadi nanti sama saja strukturnya, jadi silakan diikuti ya. Jadi ada judul nanti ya, kemudian penulis. Nah, penulisnya ini nama penulis pertama ya Anda semua ya, kemudian penulis kedua nanti bisa ditulis juga namanya Pak Karman, kemudian nama saya, jadi nanti penulisnya bertiga di sini ya. Supaya nanti bisa dimuat nanti di jurnal nuansa nanti ya, minimal. Jadi ini sepertinya ini tugas ini juga ini ya, tugas kuliah kalau tidak salah ini, S2 juga di Jember. Tapi ini abstraknya agak bagus saya lihat ya. Jadi abstraknya ini mulai dari latar belakang ya. Kemudian di sini dia ada metode ya, masuk metode. Metodenya ada wawancara ya, studi literatur ya. Kalau Anda pasti juga lah ya, pengumpulan datanya studi literatur ya, dengan analisis ya, dengan menafsirkan buku yang dijadikan sebagai objek penelitiannya. Kalau ini modul ya, tapi hampir sama sebenarnya. Modul hanya bedanya kalau buku kan ada standarnya ya, minimal kalau UNESCO itu 45 halaman kalau nggak salah. Kalau modul lebih bebas ya, bisa lebih ringkas. Tidak terikat bahwa wajib minimal 45 halaman, tapi dia bisa satu semester ya, bisa 2 pertemuan, bisa 1 pertemuan ya. Tapi fungsinya hampir sama sebagai sumber pembelajaran ya. Nah, ini modul-modul yang dibuat ini yang dianalisis kegrafikaannya oleh Wahida Putri Ramadhani ini ya. Nah, kemudian setelah di abstrak ya, kembali ke abstrak, setelah metode ini ya, ada metode, itu ada hasil ya, dia memaparkan hasilnya di sini. Berdasarkan hasil kajian, diperoleh kesimpulan komponen kegrafikaan ya. Nah, cuma ini metode analisis kegrafikaannya berbeda dengan persentase-persentase yang dilakukan oleh teman-teman S2 ini ya. Banyakan pakai kuantitatif ya, lebih detail lagi sebenarnya ya, karena ada subbab-subbabnya ya, komponen-komponennya. Kalau ini secara deskriptif saja, dan dia menganalisis 3 bagian utama dari kegrafikaan itu ya, itu cover buku, isi buku, dan bagian belakangnya buku itu ya, desain punggungnya. Jadi ini desain bagian kulit ya, desain bagian isi, kemudian ditambahkan dengan kualitas kertas dan kualitas cetakan ya. Ini yang dianalisis. Dan ini sudah dipaparkan di abstrak ya. Nah, ini kita lihat di pendahuluan. Pendahuluan itu isinya latar belakang ya. Nah, ini kalau latar belakang ini bisa memanfaatkan sebenarnya ChatGPT ya. Minta dibuatkan latar belakang, masukkan perintah-perintah yang yang Anda butuhkan ya. Misalnya saya ingin dibuatkan latar belakang tentang kajian kegrafikaan buku seni budaya yang dilengkapi dengan referensi dan sumber literaturnya ya. Nah, itu biasanya nanti dijawab itu ya. Dan itu bisa dikembangkan ya, jadi tinggal Anda edit lagi.
Nanti dicantumkan sumbernya tentunya ya, sumber yang diberikan oleh chat. Biasa diberikan beberapa referensi ya, tinggal di-download. Jadi saya kira di latar belakangnya adalah sebenarnya ya, Pak Anda ingin mengkaji kegrafikan dari buku teks tersebut ya, seperti itu. Kemudian ada metode ya, metode penelitian ini saya kira hampir sama ya. Jadi kalau ini melakukan kajian studi literatur ya, kemudian analisis deskriptif, sehingga memperoleh standar kegrafikaan ya. Hanya ini kelemahannya ini dia belum mencantumkan ini sumber metodenya ya, harusnya ada ini sumber metode deskriptif kualitatif digunakan ini, apakah menggunakan Miles dan Habermas atau punya siapa. Itu lebih lengkapnya lagi harusnya begitu ya. Kemudian setelah ini masuk hasil dan pembahasan ya. Nah, ini hasil dan pembahasan biasanya dipisah ya. Ada yang hasil dulu, hasil penelitian dipaparkan, kemudian ada pembahasannya sendiri di bagian bawah ya. Tapi kalau ini saya lihat dia gabung, tapi pada sub-sub yang terakhir itu ya memang itu merupakan pembahasan di situ ya. Jadi dia mulai dari modul pembelajaran fisika dulu secara umum ini ya, multi presentasi ya di sini. Kemudian dipaparkan ini kegrafikaan modul fisika berbasis multi presentasi. Nah, ini multi presentasi juga penjelasannya ada di metode ya, harusnya ini ada karena dia ini istilah pendekatan tertentu ya yang digunakan, harusnya ada penjelasan di metode penelitian sebaiknya ya. Nah, kemudian ukuran format buku ya, ini dianalisis secara umum ya, deskriptif. Dia mengutip dulu ya dari pustaka, kemudian inilah yang dijadikan acuan untuk menganalisis ukuran buku ini ya, dari sini. Jadi kalau misalnya Anda format bukunya ngomongkan tabel-tabel itu ya, yang dipresentasikan tidak masalah ya, silakan. Jadi ini hanya salah satu bentuk penulisan lain dari kegrafikaan ya. Kemudian ada desain bagian kulit. Ini dideskripsikan. Desain tampilan tata letak ya, harmonis ya. Memiliki kontras ya. Terus desain bagian isi ya dipaparkan ya. Lanjut ke kualitas kertas, kualitas cetakan ya, kualitas jilidan. Nah, baru dia masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulannya di beberapa poin. Ukuran format buku, ukuran halaman modul yaitu B5 ya, 176 kali 250 mm dengan kolom tunggal dan margin batas atas bawah, batas kiri kanan, header, footer, visual, desain bagian kulit, tampilan tata letak. Nah, ini jadi kemudian jangan lupa daftar rujukan ya, ini wajib ada juga. Jadi ini ya sebenarnya simpel ini artikel. Jadi artikel ini sebenarnya adalah hasil riset ya yang dilakukan dan siap untuk dipublikasikan ya di media. Dan sebenarnya struktur artikel ini di mana-mana hampir sama ya. Nah, ini ada juga yang punya nuansa ini ya, yang diterbitkan tahun lalu ini oleh Wahyu. Ini Wahyu ini masih kuliah juga ini Wahyu ya, kakak kelasnya. Ini hasil tugasnya kemarin yang dia buat ya. Tapi masih ada beberapa kelemahan saya lihat, termasuk di abstrak ini ya. Nah, di abstrak ini ada tujuannya dia ya. Ada tujuan. Harusnya setelah tujuannya ini dia metode ya. Tapi dia langsung ke hasil ini saya lihat. Metodenya dibuat di belakang ini ya, deskriptif. Padahal harusnya metode dulu, baru masuk ke hasilnya ya. Nah, ada abstrak bahasa Inggrisnya juga. Tergantung dari gaya selingkuh jurnal sebenarnya ya. Karena setiap jurnal itu berbeda-beda. Ada yang mewajibkan ada bahasa Inggrisnya, ada yang cukup bahasa Indonesianya ya.
Kemudian ini ada pendahuluannya ya, punya Wahyu. Ini hampir sama dengan yang presentasikan ya kebanyakan. Jadi hasil ini ada metodenya ya, baru masuk hasil. Ini penyusunan kolomnya juga ternyata keliru ini ya. Harusnya ini metode dulu disebagian baru bahas di sini. Karena harus duluan metode baru hasil dan pembahasannya. Ini hasil pembahasannya. Hasil tabel-tabel ini yang dimasukkan ya. Tabel dari standar BSP itu paparkan. Harusnya ada bahasanya, deskripsinya. Di sebelum simpan sarang harusnya ada deskripsi di sini mungkin setengah halaman ya, yang merupakan analisis dari dari berbagai aspek yang dikaji ini ya, bagian buku mulai dari desain sampul buku, mulai dari ukurannya ya, harusnya ada di bawah itu hasil analisisnya, intisarinya di bawah ya, pembahasannya. Jadi pembahasan sebenarnya hasil analisis tentang ukuran bukunya seperti apa ya, justifikasinya di situ, desain sampulnya seperti apa, deskripsinya, tipografi sampul buku, ilustrasi ya, desain isi buku, itu harusnya ada di sini penjelasannya ya, secara umum, ini sebelum simpul dan saran. Nanti setelah itu baru masuk simpulan dan saran. Tapi saya kira ini sudah cukup ini ya, dengan adanya artikel seperti ini dan di pengelola jurnal menganggap ini sudah layak diterbitkan ya, sehingga diterbitkan. Biasanya ini karena jurnalnya belum terakreditasi ini, jadi memang masih membutuhkan tulisan ya. Jadi biasanya belum terlalu ketat reviewnya ya, kecuali kalau yang terakreditasi itu biasanya direview dulu 2 orang, baru disuruh perbaiki lagi, baru bisa diterbitkan ya. Nah kalau ini mumpung masih agak longgar ini ya, yang penting memenuhi berbagai struktur artikel yang ada, ini nanti soalnya bisa dimuat ya, dipublikasi. Yang penting isi tulisannya ini asli ya. Jadi walaupun sederhana, walaupun tidak begitu bagus, tapi asli bukan plagiat, itu lebih bagus ya, lebih keren daripada bagus sekali tapi ya hasil hasil plagiat ya, mungkin plagiatnya ada 50%, nah itu mengambil punya orang ya. Jadi saya kira tidak perlu. Tapi menggunakan teknologi itu boleh saja ya, menggunakan GPT ya pada lain-lain ya, silakan aja untuk mengisi struktur-struktur yang ada di dalam artikel ini ya, mulai dari pendahuluan, metodenya ya. Kalau hasil dan pembahasan kan dari data-data yang Anda sudah isi itu ya, tinggal dipaparkan di sini, kemudian dianalisis pada bagian pembahasan nanti ya setelahnya. Saya kira ini ya yang penting diketahui untuk tugas terakhir ya, tugas ketiga membuat artikel. Saya berharap bahwa semua yang ikut mata kuliah ini bisa diterbitkan artikelnya nanti ya. Jadi paling tidak jadi pengalaman pertama ya, kalau belum pernah diterbitkan artikelnya. Tapi kalau sudah, misalnya skripsinya sudah, berarti ini pengalaman kedua ya. Ada artikelnya yang terbit di jurnal nasional ya, yang ber-ISSN. Ya, paling tidak di jurnal Nuansa ya. Sekaligus nanti kita mengisi ruang-ruang yang ada di jurnal Nuansa ini supaya bisa tetap terbit ya setiap tahun. Jadi saya kira ini ya, sekedar penguatan mungkin untuk tugas ketiga. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan ya silakan ya, kita bisa diskusikan terkait tugas-tugas dan terkait dengan artikel ya mungkin. Tapi Pak, Iya silakan. ya terkait batas pengumpulannya Pak. Kira-kira untuk pengumpulan seluruh tugasnya mulai dari
abstrak, PT, dan artikelnya itu sampai tanggal berapa, Pak? Ini kalau pengumpulan tugasnya ini secepatnya aja ya. Rencana itu hari Senin itu tanggal 19 kita sudah mulai menginput nilai ya. Sebenarnya kalau di schedule itu mulai tanggal 13, tapi di fakultas karena aplikasi baru pengisian nilai jadi belum semua familiar ya. Nanti akan dimulai tanggal 19. Ya mungkin sampai tanggal 28 ya sepertinya. Jadi saya untuk tugasnya ini kalau saya batas maksimalnya itu tanggal 24 ya. Mudah-mudahan bisa semua ini. Ya. Kalau ada yang mau minta lebih cepat ya boleh juga ya. Mungkin mau deadline-nya hari Minggu mungkin tanggal 17 ya boleh saja. Tanggal 18 ya. Ya secepatnya aja ya dikumpul ya. Batas maksimalnya kita berikan sampai tanggal 24 ya. Sepanjang masih bisa menjemput nilai. Izin Pak bertanya. Iya, silakan. Untuk format artikelnya Pak seragam pakai format dari nuansa atau tergantung di jurnal yang mau ditempati submit? Tergantung jurnal yang mau ditempati submit. Jadi tapi panduan standarnya kita ke nuansa ya. Tapi bisa juga bebas ya. Yang penting strukturnya semua strukturnya ada ya. Mulai dari pendahuluan itu ya. Mulai dari judul ya, kemudian abstrak, pendahuluan ya, sampai ke daftar pustaka. Penting unsur-unsur itu lengkap ada di situ ya. Tapi dianjurkan untuk mengikuti gaya selingkuhnya jurnal nuansa ya. Silakan aja. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk perkuliahan kita pada malam hari ini, perkuliahan yang terakhir ya. Diharapkan tugas-tugasnya secepatnya dimasukkan ya. Paling lambat kita beri waktu sampai tanggal 24 Mei ya. Dan ketiga folder itu harus terisi ya. Jadi mulai dari abstraknya, kemudian PPT-nya ya yang dipresentasikan, kemudian terakhir artikelnya ya. Saya kira demikian. Saya selaku salah satu dosen pengajar ya untuk mata kuliah kebijakan dan kajian buku teks menyampaikan permohonan maaf jika selama perkuliahan ya ada hal-hal yang dan saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya ya selama kurang lebih 9 pertemuan ini ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat kita semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.